Tak ada gunanya anak tak tinggi sekolahnya kalau dia jauh dari agama. Begitu kita masuk di kubur, siapa yang doakan kita? Masuk di kubur, siapa doakan kita? Saudara tak? Jangan makin harap. Tanya diri tak masing-masing. Pernah tak kita doakan adik tak dalam 24 jam? Pernah kita doakan saudara tak dalam 24 jam? Jarang. Saya saja nak minta pi saudaraku baru saya doakan. Doakan kak dia? Ah iya gampang nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh malaikat, disambung oleh Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail alaihissalam menjawabnya dengan kalimat Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini kalimat kalau kita lebaran sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah yang disunnahkan Rasulullah ketika kita dari rumah menuju ke tempat ibadah Idul Fitri atau Idul Kurban. Nah, biasa kalau kita dari rumah ke masjid Pak, takbir jaki. Takbiran ki. Nah, kalau anak-anak milenial sekarang tidak takbir Pak, update status. Mulai nak pakai kudungnya, mulai nak pakai bajunya, update status mi, update status. Siap-siap Idul Fitri. Di jalan foto selfie. OTW masjid. Sampai masjid foto lagi. 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Sujud, mana sujud? Nah foto ton dari atas. Alhamdulillah selesai Idul Fitri. Nah itu anak-anak milenial sekarang. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah sejarahnya Idul Kurban. Nah, apa kira-kira hikmah yang ingin kita ambil dari kisah ini? Ini yang penting. Sejarah ini insya Allah kita sudah tahu nih, mengerti maki. Nah, sekarang apa pelajaran yang kita ingin ambil? 1, percayalah ketika kita ingin melakukan kebaikan, iblis pasti kepanasan. Setiap kita mau melakukan kebaikan, iblis pasti berupaya menggoda kita. Bukan cuma sekali kita dia goda, berkali-kali dan tidak akan berhenti sebelum berhasil. Salah satu definisi iblis itu berupaya menggoda kita sampai berhasil. Jadi iblis itu tidak akan berhenti sebelum dia berhasil menyesatkan kita. Contoh, hayya 'alas shalah. Nah, bangun ki, nagoda ki iblis dulu. Sebentar pi. Masih ada waktu ini 10 menit baru kaman. Anggaplah bapak berhasil. Bangun, jangan pikir setan berhenti di situ. Nagoda ki lagi. Apa nabisik ki? Dingin, dingin, dingin. Wudhu ke subuh toh. Dingin, dingin. Akhirnya apa? Wudhu kita tidak sempurna. Buru-buru kita. Percayalah ketika wudhu kita batal, maka tidak sah kita punya sholat. Nagoda ki. Anggaplah wudhu sangat bagus. Nagoda ki itu langsung bunyi handphone tak. Bunyi handphone. Langsung bunyi. Kita wudhu sambil terima handphone. Yo, sebentar pi, di mana ki warung kopi sebentar? Yo sama makin nanti, tunggu mana? Nah coba, wudhu, sah wudhu kita, tapi dia berupaya untuk tidak menyempurnakan. Kenapa? Supaya kurang pahala tak. Anggaplah kita berhasil wudhu dengan baik, nagoda ki lagi sampai di masjid. Nah lihat timer, hampir mikomat, dah cukup itu 3 menit, duduk mako jam salah doa tayo. Dia goda terus kita. Anggaplah kita berhasil sholat dengan baik. Setan putus asa. Tidak. Nagoda ki lagi. Jangan aku pakai surah pendek. Fatihah mau saja. Anggaplah kita berhasil baca Fatihah dengan baik. Dengan surah pendek dengan baik. Gerakannya lagi nak ganggu ki. Sudah gerakan dengan baik. Jangan pikir setan mundur sampai di situ. Nagoda ki lagi. Nabisi ki. Tidak ada kalahku dalam masjid ini. Kau paling soleh. Yang lain salah ngasing. Itu salah cara takbir itu, salah caranya itu letakkan jari, semua salah itu. Akhirnya dalam hati kita muncul ujub, mau dibilang, mau diborro, dia bilang, iya tahu, saya paling soleh di sini. Masuk iblis. Auzubillah min dzalik. Nah, percayalah Bapak Ibu sekalian, termasuk sekarang Idul Kurban. Mau berkurban, iblis menggoda kita. Kambing, 2 juta itu mahal. Bisa aku lagi kasih anakmu untuk bimbingan belajar. Setan masuk di situ. Bagaimana berupaya segala cara agar kita gagal. Makanya ketika iblis sudah menggoda kita, Allah kasih senjata. Senjatanya apa? Kalimat istighfar.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi makin jauh, makin dekat, ada cahaya kayak api, makin dekat, maka Nabi melawannya dengan kalimat Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kita baca. Sudah, inilah hikmah pertama, bahwa harus selalu diingat ketika kita mau melakukan kebaikan, iblis pasti berupaya menggagalkan. Maka melawan godaan iblis itu dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Suatu ketika datang anak muda bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya berbuat dosa." Maka Nabi berkata, "Bertobatlah." Tapi kuulang lagi. Nabi berkata, "Tobat kau sedek." Tapi kuulang lagi. Tobat lagi. Buat iblis sampai putus asa untuk menggodamu. Nabi bilang lagi ini anak muda, "Jadi dosaku jadi besar." Ketahuilah ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Itu enaknya Tuhan tak. Berdosa ki, datang ki, bertobat. Bukan marah-marah itu Allah kalau kita datang bertobat. Malah Allah janji kita, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Beda kita manusia. Bapak datang minta maaf sama saya. Barangkali saya maafkan kita, tapi masih ada syaratnya. Ustaz, maafkan Kak Di. Kenapa? Dulu waktu pilwali itu kita suruh Kak bikin baleho 10. Iya, 7 jiku bikin Ustaz. 3 hilang. Saya maafkan kok bos. Tapi jangan lagi lewat depan rumahku. Masih ada buntutnya Pak. Kalau Allah kita bertobat datang banyak dosa, Allah janji kita, saya cinta kok. Innallaha yuhibbut tawwabina. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hikmah yang kedua dari kisah ini, bahwa ternyata aset yang paling berharga itu anak yang soleh. Coba Pak, saya tadi dalam sholat, waduh sempat menetes air mata saya. Luar biasa, saya ingat orang tua saya dengan kejadian tadi. Pak Imam, Ustadz Ikhwan, langsung ada si Ananda Umar. Baru belum dilupa Umar, baru ada gejala-gejala. Langsung Umar masuk luruskan bacaan. Subhanallah. Pak, apa Bapak tidak bangga punya anak seperti itu? Jangan kita terlalu bangga kalau bahasa Inggris dia anak tak pintar. Pak, jangan kita. Tahu jago itu anak Ustaz, masih SD pintar bahasa Inggris. Apa jago anak bahasa Inggris? Itu makin di Inggris, anak-anak di sana bahasa Inggris semua. Betul Kak? Dari kecil sampai pikun orang di sana bahasa Inggris semua. Nggak jago itu Pak. Banyak yang begitu. Kursus bahasa Inggris mulai dari kelas 4 tahun bahasa Inggris nih. 10 tahun masih bahasa Inggris. Jangan Kak, kalau berdoa juga nanti tidak jadi bilang, "Oh my God, please help me my father." Taleka. Tidak begitu juga orang berdoa. Kenapa? Jangan makal anak muda. Serius kayak ini bos. Alhamdulillah ibu bapak adik-adik sekalian ya. Saya langsung ingat orang tua saya. Masya Allah. Bapak saya itu kodon tidak pernah belajar agama. Ibu saya juga tidak pernah belajar agama. Sekolah pun tidak cukup. Hanya pandai membaca, menulis. Apa yang membuat saya kadang-kala tersentuh. Apa kita tidak bangga Pak? Orang tua tak tanya ki agama lalu kita jelaskan. Nah tanya, yang kasih podang ihe. Dek garek nawat di tempat tepak kuku kumeluk ki makaroba. Lalu kita jelaskan. Itulah bantuan kita kepada orang tua kita. Menunjukkan dia jalan yang lurus. Apa kita tidak bangga Pak? Punya anak ketika kita butuh pengetahuan agama. Dia hadir memberikan pengetahuan itu. Itu kekayaan tak paling berharga. Harta, emas, rumah, mobil. Tidak ada gunanya ketika kita sudah mati. Dan tidak bisa meluruskan iman kita itu. Malah bisa menyesatkan kita itu harta. Tapi anak yang soleh dan soleha Pak. Bangga maki Pak. Insya Allah. Pak kita tidak bangga. Begitu kita, tidak begitu caranya mak begini cocoknya. Subhanallah. Pada usia senja orang tua kita arahkan ke agama yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang tua hati-hati didik anak sekarang Pak. Ya. Siapa yang didik anak tas sekarang? Handphone. Siapa yang didik anak tas sekarang? Warnet. Siapa yang didik anak kita sekarang? TV. Auzubillah min zalik. Saya doa mudah-mudahan tidak begitu anak tak Pak. Ini ada baru-baru saya dapat informasi. Baru-baru saya dapat informasi. Kelas 2 SMP. Berapa umurnya itu kalau kelas 2 SMP? Ya? 14 ya? 14-15 tahun. Apa yang terjadi? Sudah pernah berhubungan suami istri. Dan saya tanya berapa perempuan kok kasih begitu? Dia bilang 5 Mi. Saya ajak ngomong.
Saya bilang, di mana kau lakukan? Di rumahnya itu perempuan. Berani ibu itu. Dia bilang, bapaknya ibunya kerja semua Ustaz. Malam baru pulang. Apa mi kalau begini anak tak? Setengah mati dicarikan uang. Nah pakai rumah tak berzina. Kita bangga mi bagus rumah tak. Kita bangga kita dihormati orang. Kita bangga banyak duit tak. Kita bangga bermewah-mewah kita punya mobil. Tapi anak tak berzina di rumah tak tiap hari. Dan itu bukan cerita fiktif. Itu banyak yang terjadi. Ini yang perlu. Momentum Idul Kurban ini, evaluasi apa anak tak ini seperti Ismail atau menjadi anak yang dekat dengan iblis. Tak ada gunanya anak tak tinggi sekolahnya kalau dia jauh dari agama. Begitu kita masuk di kubur, siapa yang doakan kita? Masuk di kubur, siapa doakan kita? Saudara tak? Jangan makin harap. Tanya diri tak masing-masing. Pernah tak kita doakan adik tak dalam 24 jam? Pernah kita doakan saudara tak dalam 24 jam? Jarang, saya saja. Nah minta saudaraku baru saya doakan. Doakan kak dia? Iya gampang nih. Tapi ibu bapak lah yang selalu kita doakan setiap sholat. Orang tua tak ji. Nah kalau anak tak tidak tahu sholat. Orang tua anak tak tidak pernah datang ke masjid berjamaah. Anak tak tidak pernah kita dengar mengaji. Bayangan itu pak. Di kuburan nanti sengsara hidup tak. Ayo. Jangan sampai anak tak. Kita ini orang tua kan kadang gagal wujud cintanya baik, sayang mau nyayangnya anaknya bagus, tapi aplikasinya yang salah. Semangat cintanya kepada anak bagus, tapi cara cintanya itu yang salah. Dibelikan HP-nya smartphone. Itu bapak kalau belikan mi anak tas smartphone, lalu dia punya data. Oke, tidak ada datanya, tapi dia punya wifi. Dia dapat internet gratis. Saya ini dosen komunikasi. Banyak meneliti soal media. Dan itu amanah tak di mana dapat itu pak? Di mana dia dapat informasi porno-porno? Dari handphonenya. Coba maki. Suruh mi tulis di situ. Anak-anak kita pakai smartphone. Nah tulis saja itu di mesin pencari. Film porno. Indonesia blokir. Tapi ada lagi mesin yang bisa membebaskan blokir itu. Akhirnya apa? Pencariannya lari dulu ke Singapura. Tidak diblokir. Dia bisa buka. Dan keluarlah itu ratusan informasi tentang porno. Kalau kita dulu kecil pak, jangankan film, gambar saja tidak bisa didapat. Akhirnya apa? Kita tidak pernah pikiran yang jorok-jorok. Sudah itu tiap malam diterpa otaknya dengan pikiran-pikiran porno. Sudah itu malam anak tak kita kira jago ki, satu anak satu kamar, kita rusak itu anak tak. Kita dulu zaman kecil satu kamar 3 ki bersaudara di dalam. Akhirnya apa? Kita punya kekerabatan persaudaraan kencang. Kita punya persaudaraan kuat. Kenapa? Kita sama tidur. Sekarang satu anak satu kamar, satu anak satu TV. Tidak pernah ketemu, pulang rumahnya, pulang sekolah, masuk kamarnya masing-masing. Memegang HP-nya, mulai mima video call. Hati-hati pak, ada namanya sekarang video call. Ya kak beda bibir tak dek, ini nih kak. Kasih turun-turun sedikit. Ya sedikit lagi dek, buka-buka sedikit. Apa? Tiap malam dia begitu. Tiap malam akhirnya apa? Ketemu nanti nah praktek nih. Itu yang merusak anak-anak kita. Maka bapak, pengajian kali ini hati-hati pak. Jangan makin kasih smartphone anak tak. Masuk lagi pak. Belum saatnya dia pegang itu. Kasih saja HP 3G. Seperti HP nama mamaku. Miss call G, SMS G, terima G. Itu mau saja. 3G juga itu bos. Bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga hikmah dari pengajian kita ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berkurbanlah. Alhamdulillah Allah tidak nasuruh jaki potong anak tak. Tapi kambing jina suruh ki sama sapi. Ya kalau nasuruh ki potong anak tanah empat, masih ada pilihan. Potong anakmu, dicari yang mana yang paling dongo ini. Tapi alhamdulillah Allah cuma minta kita ya diminta jaki kambing, maka berkurbanlah. Jangan lagi saya tidak mampu Ustaz, baru HP harga 2 juta, paket data tak 150.000 per bulan. Itu kalau bapak sudah lakukan itu dan tidak berkurban, hati-hati pak, nah cari ki nanti malaikat. Nah kasih bangkrut ki Allah. Banyak uang tak tapi tidak ada bisa dimakan. Banyak uang tak tapi tidak berkah. Kenapa? Karena kita tidak mau berkurban. Aneh sekarang ini pak. Banyak orang mampu tapi tidak mau berkurban. Saya ulang. Banyak sekarang ini orang mampu tapi tidak mau berkurban. Sebaliknya banyak orang mau berpoligami padahal dia tidak mampu.
Ya, betul toh? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya agak grogi sebenarnya ini. Kaku betul saya cara tidak bisa keluar ilmuku. Ada Ustadz Iwan bilang, saya jaga diri nanti saya offside. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke Islam, ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mau pilkada dan lain sebagainya. Tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, ini adik santri, ada yang bisa jawab pertanyaanku. Tadi Nabi siapa yang Ibrahim alaihissalam punya anak? Siapa nama anaknya? Siapa namanya anaknya? Satu? Ismail. Kasih hadiah. Yang bisa jawab jawaban. Ada hadiahnya. Mana Miko dong? Wah. Bukan lupa yuk kasih masuk Umar. Bukan rezeki Umar. Ya, nanti ada di mobil berarti. Sudah dijanji tawa. Uang Malaysia mau ku kasih Umar. Ya ambil ya, rezeki. Uang Malaysia, mudah-mudahan bisa pergi Malaysia Umar. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Satu lagi, apa hikmah dari pengajian tadi ini? Ada 3 dek. Ini yang hafal-hafal. Ada 3 apa? Ada yang tahu? Satu mau sebut. Siapa? Siapa? Ayo, ada lagi? Siapa? Ya, Pak. Menjadi anak soleh ya, dapat hadiah juga. Nah hadiahnya. Ya, ada lagi. Ini hikmahnya ini Pak, makanya kalau pergi masjid di depan ki duduk. Depan gampang dapat hadiah, yang jauh belai. Itulah hikmahnya orang di depan itu banyak pahalanya. Ya Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.